Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bidalinda. Saya bidan yang bertugas di sini. Hari ini saya akan membantu Ibu memberikan penjelasan tentang mengenai ASI eksklusif, di mana ASI itu sangat baik bagi pertumbuhan bayi. Mohon maaf, Bu, apakah Ibu sebelumnya pernah mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif? Oh tidak pernah. Ya, saya jelaskan ya, Bu. ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan sampai umur 6 bulan. Jadi selama umur 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Kemudian manfaat ASI itu ada 3 manfaat, yaitu sebagai nutrisi, ASI sebagai daya tahan tubuh, kemudian ASI meningkatkan kecerdasan, ASI meningkatkan jalinan kasih sayang, penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Kemudian dalam ASI itu terdapat zat kekebalan lebih dari 3, yaitu yang pertama faktor bifidus, mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada zat laktoferin untuk meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian ada anti alergi, mengandung zat antivirus polio. Terus kemudian ada membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Komposisi ASI. Yang pertama itu ada kolostrum. Kuningan dibanding susu matur. Dekreksi hari ke-1 sampai hari ke-3. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Kemudian lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Air susu masa peralihan. Nah, itu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Deksekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Kemudian ASI susu matur merupakan ASI yang disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan, merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang berakibat warna dari kasein ribo. Kemudian menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi, kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon-hormon, dan lain-lain. Cara memperbanyak produksi ASI. Bayi susu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Bangunkan bayi, buka baju bayi atau gendongan yang membuat terasa gerah, duduklah selama menyusui. Pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Kemudian tidur bersebelahan atau di dekat dengan bayi. Ibu meningkatkan istirahat atau minum. Cara pemerasan ASI dan menyebutkan 2 cara secara sempurna. Pengeluaran ASI dengan tangan. Sebelumnya, yang pertama tangan harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Siapkan cangkir atau gelas tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Kemudian payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimanase dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah ailora
payudara. Ulangi pemijatan ini sekitar payudara. Payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah areola payudara ditekan ke arah dada. Daerah areola payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk dengan jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau licet. Ulangi tekan, peras, tekan, peras, lepas, dan mulanya ASI tidak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Gerakan ini dapat diulang pada sekitar areola payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Pengeluaran dengan pompa. Bisa menggunakan pompa manual atau elektrik sesuai kenyamanan ibu. Pompa bola karet sudah tidak direkomendasikan karena bagian karet tidak bisa steril dan jika bercampur dengan ASI maka akan merubah komposisi dan zat yang terkandung di dalam ASI. Yang pertama, siapkan alat, pompa dan cangkir atau botol direbus, disterilkan terlebih dahulu. Kemudian ibu cuci tangan. Jika menggunakan pompa manual, letakkan corong pompa di daerah areola dan memulai memompa sesuai kenyamanan ibu. Cara menyimpan ASI dengan sempurna. Di udara terbuka atau bebas, di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius, di lemari pendingin atau beku 18 derajat Celcius. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalan ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi dengan air panas. Penerapan ASI eksklusif lebih dari 3. Selama cuti hanya menyusui. Sebelum mulai bekerja, ubah pola minum bayi. Sebelum berangkat bekerja, susui bayi. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es atau flower bag dan dibawa pulang. Oh tidak Bu, saya sudah paham tentang ASI eksklusif. Ya, saya pikir saya rasa sudah cukup penjelasan tentang ASI eksklusif. Semoga ibu dan bayi ibu sehat selalu. Ya Bu, terima kasih.